Selat Hormuz sedang diserang dan pasar minyak dunia sedang kacau. Namun konsumen minyak terbesar Amerika Serikat tetap santai menghadapi situasi ini. Jika diminta menebak produsen minyak terbesar dunia, Anda mungkin menyebut Arab Saudi atau Venezuela. Namun kenyataannya, Amerika adalah produsen minyak terbesar di dunia. Fakta menariknya, Amerika Serikat juga merupakan importir minyak mentah terbesar kedua di dunia. Mungkin kamu kira Amerika hanya memakai semua minyak ini. Faktanya, Amerika juga salah satu eksportir minyak terbesar, bahkan mungkin yang pertama atau kedua di dunia. Kalau Amerika sudah produksi banyak minyak, kenapa masih impor? Ini karena ada masalah yang aneh. Amerika Serikat tidak bisa menggunakan minyak yang mereka produksi sendiri. Seluruh ekosistem ini mulai terbentuk pada tahun 1700-an, ketika minyak paus menjadi salah satu alasan utama di balik revolusi minyak. Pada akhir 1700-an, dunia berjalan dengan batu bara. Revolusi industri tengah berlangsung. Pabrik berkembang pesat, mesin uap tersebar, dan semua digerakkan batu bara. Saat itu, hampir tak ada yang memikirkan minyak bumi. Namun, muncul masalah baru, minyak paus. Orang-orang mulai memakainya untuk menyalakan lampu dan menerangi rumah. Persediaan menipis karena paus diburu lebih cepat dari kemampuan berkembang biak. Terjadi krisis penerangan. Seseorang lalu menemukan solusi. Ambil minyak mentah dari tanah, olah jadi minyak tanah, dan gunakan untuk menerangi rumah. Satu ide itu diam-diam memicu peristiwa yang membentuk dunia hingga kini. Pada pertengahan 1800-an, metode pengeboran baru berhasil mengambil minyak mentah dari tanah di Pennsylvania. Hampir dalam semalam, seluruh wilayah itu jadi hiruk-pikuk. Setiap orang menginginkannya. Pengebor spekulan membanjiri wilayah itu. Kilang minyak pertama di Amerika Serikat beroperasi pada 1861, dan di tahun itu juga Amerika mengirim barel minyak olahan pertamanya ke London. Amerika tidak hanya ikut serta dalam permainan minyak, Amerika mendominasinya, atau bisa saya katakan, satu orang yang mendominasinya. Pada tahun 1880, Amerika Serikat memproduksi dan mengolah 85% dari seluruh pasokan minyak mentah dunia. Minyak tanah menjadi ekspor terbesar keempat Amerika. Minyak tanah menguasai segalanya. Tapi kenapa saya bilang satu orang yang mendominasi minyak? Di atas kertas, Amerika Serikat adalah monopoli. Namun sebenarnya, hanya satu orang yang mengendalikan. Pada tahun 1880-an, perusahaannya, Standard Oil, memiliki 90% dari semua kilang minyak di Amerika Serikat, 90% dari semua pipa minyak, dan armada kapal tanker minyak terbesar di dunia. Satu orang dan satu perusahaan hampir sepenuhnya menguasai minyak dunia. Namanya adalah John D. Rockefeller. Namun, kekuatan supernya justru menjadi kutukan terbesarnya. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya membawanya ke pengadilan pada 1906. Pada 1911, Mahkamah Agung memaksa Standard Oil bubar. Namun, bagian-bagian yang terpecah itu tidak hilang. Mereka menjadi Chevron, Exxon, Mobil, Conoco, dan Amoco. Selama 6 dekade berikutnya, perusahaan-perusahaan ini diam-diam mendominasi pasar minyak dunia. Loncat ke hari ini, Amerika Serikat memproduksi sekitar 13,5 juta barel minyak mentah setiap hari, dan tidak ada negara lain di dunia yang mendekati angka itu. Hampir setengah minyak mentah itu berasal dari satu wilayah, yaitu cekungan Permian di Texas dan New Mexico. Sekitar 6,3 juta barel per hari hanya dari satu wilayah itu saja. Jika Anda menambahkan Eagle Ford, Bakken, dan Teluk Meksiko, Anda memiliki sistem minyak paling produktif di dunia yang beroperasi maksimal. Kapasitas penyulingan berada di angka 18,4 juta barel per hari, dan untuk cadangan, minyak yang terbukti dan dapat dipulihkan, Amerika Serikat memiliki sekitar 46,4 miliar barel. Jadi Amerika memiliki produksi, cadangan, infrastruktur, dan tetap saja tidak bisa menggunakan minyak yang dihasilkannya. Alasannya terletak pada kerumitan kata minyak mentah. Bayangkan minyak mentah seperti kopi. Ada berbagai biji, tingkat sangrai, dan tidak semua mesin cocok untuk setiap jenis. Memasukkan bubuk kopi espresso ke mesin kopi Mr. Coffee hanya akan membuat kekacauan besar. Minyak mentah memiliki berbagai jenis dan kualitas, serta kilang dirancang untuk tipe tertentu. Tidak semua minyak mentah bisa saling diganti karena perbedaannya. Dua hal menentukan kualitas minyak mentah, seberapa kental dan kotor minyak itu. Tingkat kekentalan diukur dengan skala gravitasi API. Semakin tinggi angkanya, semakin ringan dan cair minyaknya. Minyak mentah ringan di atas angka 31, mudah mengalir dan menghasilkan banyak bensin dan solar saat dimurnikan. Minyak serpi Amerika dan minyak mentah Brent dari Laut Utara ada di sini.
Jika Anda turun di skala itu, minyak jadi lebih berat, kental, dan sulit diolah. Di bagian paling bawah, di bawah angka 10, Anda akan menemukan minyak mentah ekstra berat. Sangat padat hingga tenggelam di air, bahkan sebagian hampir padat di suhu ruangan. Sabuk Orinoco di Venezuela penuh dengan minyak seperti ini. Minyak ini bahkan tidak bisa mengalir melalui pipa kecuali Anda memanaskannya atau mencampurnya dengan sesuatu yang lain hanya agar bisa mengalir. Selanjutnya ada belerang yang merupakan kontaminan dalam minyak dan harus dihilangkan sebelum bahan bakar digunakan. Minyak dengan belerang di bawah 0,5% disebut minyak mentah manis, lebih bersih dan murah diolah. Di atas itu disebut minyak mentah asam. Untuk mengatasinya, kilang Anda butuh peralatan khusus tambahan untuk menghilangkan belerang. Minyak milik Amerika itu benar-benar sempurna. Minyak mentah ladang serpih Amerika itu ringan dan manis, rendah belerang, mudah mengalir dan bersih diolah. Terdengar sempurna, tapi itu masalahnya. Kilang besar di pantai Teluk AS yang dibangun pada tahun 80-an dan 90-an tidak dirancang untuk jenis minyak tersebut. Kilang tersebut dibangun khusus mengolah minyak mentah berat dan asam, yaitu minyak kental, padat dan bersulfur tinggi dari Kanada, Meksiko, dan Venezuela pada saat itu. Kilang-kilang ini memiliki peralatan sangat spesifik dan mahal. Coker dan hydrocracker adalah mesin untuk mengolah minyak mentah berat menjadi solar, bahan bakar jet, dan produk bernilai tinggi lainnya. Peralatan inilah yang membuat kilang ini layak dioperasikan. Jika Amerika tak memakai minyak yang dihasilkan, kemana minyak itu pergi? AS mengekspor minyak mentah ringan ke kilang di Eropa dan Asia yang memang dirancang untuk itu. Amerika mengimpor minyak mentah berat dari Kanada, Meksiko, dan Venezuela agar kilang di Pantai Teluk tetap beroperasi dengan baik. Saat ini kilang-kilang tersebut beroperasi pada sekitar 90% kapasitas, tapi itu hanya karena pasokan minyak mentah berat impor yang terus-menerus mengalir ke sana. Kamu mungkin berpikir, ya sudah, tingkatkan saja kilangnya. Cukup renovasi agar bisa olah minyak mentah ringan, tapi itu hampir mustahil karena kamu harus mengeluarkan miliaran dolar, hampir 1 dekade untuk pembangunan, bertahun-tahun mengurus izin, dan taruhan finansial besar pada industri yang perlahan-lahan sedang ditinggalkan dunia. Salah satu dari 2 alasan utamanya, tahun 2026 tak ada yang mau investasi besar di infrastruktur bahan bakar fosil karena risikonya terlalu tinggi. Masalah geografis memperburuk situasi. Gulf Coast dan Midwest sangat terhubung dengan banyak pipa, kilang, serta infrastruktur yang dibangun selama puluhan tahun. Tapi di pantai timur, tempat-tempat seperti New England dan Florida, serta sebagian pantai barat seperti Oregon, pada dasarnya terisolasi dari pasokan dalam negeri. Tidak cukup pipa yang menghubungkan wilayah itu ke ladang serpih di tengah negara. Mengirim minyak ke sana lewat kereta atau kapal sesuai hukum AS Serikat sangat mahal, sehingga lebih masuk akal secara finansial bagi wilayah itu mengimpor dari luar negeri. Negara-negara ini bukan yang langsung Anda pikirkan, seperti Arab Saudi, Qatar, atau Oman. Sebagian besar impor Amerika tidak berasal dari Timur Tengah. Sekitar 70% impor minyak mentah Amerika Serikat berasal dari Kanada dan Meksiko. Pada dasarnya, dari negara tetangga kita. Sistem energi besar yang terintegrasi di Amerika Utara ini memberikan perlindungan nyata bagi Amerika dari ketidakstabilan di Timur Tengah. Setidaknya, itulah yang orang pikirkan. Salah satu alasan yang jelas adalah ketika harga global naik, harga di pasar terbuka juga ikut naik. Amerika tetap harus menghadapi konsekuensinya. Namun masalah jangka panjangnya ada pada gambaran yang lebih besar. Arab Saudi memproduksi minyak kualitas sedang dengan kadar sulfur rendah. Namun, kekuatan super mereka terletak pada kenyataan bahwa biaya yang mereka keluarkan hanya sekitar 3 hingga 5 dolar per barel untuk mengeluarkannya dari dalam tanah. Itu hampir tidak ada artinya. Di sisi lain, Iran memproduksi Iranian Heavy, minyak mentah yang lebih kompleks dan hanya bisa diolah oleh kilang tertentu yang memang dibangun khusus untuk menangani jenis ini dan tidak mudah didapatkan dari tempat lain. Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di planet ini, tetapi hampir semuanya adalah minyak mentah ekstra berat dan sangat asam dari sabuk Orinoco. Mengeluarkan dan memanfaatkannya butuh biaya 25 hingga 35 dolar per barel. Itu sekitar 8 hingga 10 kali lebih mahal dari minyak Arab Saudi. Namun, kejutan terbesarnya ada pada jumlah minyak serpih Amerika. Sumur baru di Amerika belum impas jika harga belum mencapai 61-70 dolar per barel. Jika harga global turun di bawah angka itu, produsen minyak serpih Amerika mulai merugi hanya dengan beroperasi. Jadi ini tidak pernah hanya soal seberapa banyak minyak yang dimiliki suatu negara, tapi juga soal jenis minyaknya, seberapa murah minyak itu bisa diproduksi, dan siapa yang membutuhkan jenis minyak tertentu agar kilang mereka tetap beroperasi.
Jadi harga minyak yang lebih tinggi terdengar seperti kabar baik bagi produsen Amerika Serikat dan sampai batas tertentu memang begitu. Keuntungan naik ketika minyak mentah dijual dengan harga lebih tinggi. Namun jika harga terlalu tinggi dalam waktu lama, ekonomi bisa dirugikan dan permintaan turun. Karena itu, harga ideal bagi perusahaan shale Amerika Serikat sekitar 70 hingga 90 dolar per barel. Cukup tinggi untuk untung besar, tapi tidak sampai permintaan turun drastis. Namun berapa lama bisnis minyak ini bertahan? Cepat atau lambat pasti tergantikan alternatif, bukan? Saat Donald Trump menang pemilu 2024, kebijakan energi Amerika Serikat berubah drastis. Di hari pertama, ia menandatangani perintah eksekutif membebaskan energi Amerika. Namanya sudah jelas, tujuannya bukan keseimbangan atau transisi. Ini adalah dominasi energi total tanpa kompromi. Seperti apa wujudnya di lapangan? Lebih dari 13 miliar dolar yang dialokasikan pemerintahan sebelumnya untuk program iklim langsung ditarik dan dikembalikan ke kas negara. Program penyisian daya kendaraan listrik senilai 7,5 miliar dolar dibatalkan. Mandat yang memaksa produsen menjauh dari mesin pembakaran dicabut. Dan izin pengeboran di lahan federal hampir 6.000 disetujui pada tahun pertama. Itu merupakan lonjakan 55% dibandingkan tahun sebelumnya. Amerika tidak mengurangi produksi minyak, malah semakin meningkat. Dan pada 11 Maret 2026, Presiden Donald Trump berdiri di depan kamera dan mengumumkan pembangunan kilang minyak bersejarah senilai 300 miliar dolar di Texas. Proyek ini didukung oleh Reliance Industries, milik miliarder terkuat India, Mukesh Ambani. Tapi begini, pengumuman ini bukan muncul begitu saja. Hanya 2 hari sebelumnya, pada 9 Maret, saat ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat memuncak hingga banyak yang khawatir bisa berubah menjadi perang besar-besaran, Trump membuat pernyataan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan dengan serius untuk menyerang Iran dan mengambil alih minyaknya. Jika Anda mundur beberapa bulan saja, pada 3 Januari 2026, AIESEC melakukan operasi militer di Venezuela. Hari ini, Amerika telah menguasai cadangan minyak Venezuela, salah satu terbesar di dunia. Jadi jika Anda mundur dan melihat gambaran besarnya, sebuah pola mulai muncul, pola yang sulit untuk diabaikan. Setiap langkah besar Amerika Serikat di panggung global sepertinya berujung di sekitar ladang minyak. Bagian penting lain dari persamaan ini adalah cadangan minyak strategis yang bisa dianggap sebagai rekening tabungan minyak darurat Amerika. Sebuah sistem penyimpanan bawah tanah yang sangat besar disiapkan khusus untuk saat-saat ketika pasokan global terganggu dan negara membutuhkan cadangan. Pada tahun 2022, cadangan itu diambil sebanyak 180 juta barel. Itu adalah pelepasan terbesar dalam sejarahnya, hanya untuk menstabilkan harga selama guncangan Rusia-Ukraina. Itu membuat cadangan tersebut sangat terkuras. Jadi pada tahun 2025, pengisian ulang pun dimulai. Targetnya adalah 430 juta barel pada akhir tahun 2026. Per Februari 2026, cadangannya mencapai 415 juta barel, cukup untuk menutupi sekitar 125 hari impor jika pasokan tiba-tiba hilang. Dalam skenario saat ini, dua negara berada di pusat persamaan minyak global, Amerika dan Iran. Bukan karena mereka sedang berperang, tetapi karena permainan minyak yang telah didominasi Amerika selama beberapa dekade. Amerika kini terlibat langsung maupun tidak langsung di hampir semua negara kaya minyak, dominasi yang mungkin terlihat baru, namun akarnya sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Ketika Perang Dunia I dimulai, minyak benar-benar mengubah identitasnya. Minyak tidak lagi sekedar bahan bakar, tetapi menjadi kebutuhan militer. Kapal-kapal menggunakannya, pesawat membutuhkannya, tank tidak bisa bergerak tanpanya. Siapapun yang menguasai minyak, menguasai perang. Jerman menargetkan pengiriman minyak Amerika Serikat ke Inggris dan Prancis, sehingga sekutu mengalami kekurangan nyata. Saat Amerika ikut perang tahun 1917, pemerintah langsung memastikan pasokan minyak ke sekutu tetap lancar. Itu adalah titik balik ketika Washington berhenti jadi penonton dan mulai menjadi kekuatan langsung di politik minyak global. Setelah perang berakhir, persaingan untuk mendapatkan minyak asing justru semakin agresif. Inggris dan Prancis mencoba menutup akses perusahaan Amerika dari wilayah Timur Tengah mereka, tetapi Washington langsung melawan. Mereka menyebutnya kebijakan pintu terbuka, yaitu gagasan bahwa perusahaan manapun dari negara manapun seharusnya bisa bersaing secara adil untuk mendapatkan kontrak minyak. Kedengarannya masuk akal, tapi idealisme itu dengan cepat menguap. Di balik pintu tertutup, 7 perusahaan minyak besar, 5 dari Amerika, menggambar garis di peta yang mencakup bekas kekaisaran Ottoman dari Turki ke Irak dan Timur Tengah. Di zona itu, mereka sepakat tidak saling bersaing dan mengendalikannya bersama diam-diam. Mereka menyebutnya Perjanjian Garis Merah 1928. Awal 1930-an, perusahaan-perusahaan ini mengelola sebagian besar produksi minyak di wilayah itu.
Lalu muncul momen yang membentuk kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah selama beberapa generasi. Pada tahun 1951, Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh melakukan sesuatu yang mengejutkan dunia barat. Dia menasionalisasi industri minyak Iran. Pada dasarnya, mengambil kembali kendali atas minyak. Respons Inggris adalah embargo penuh. Pada Agustus 1953, militer Iran yang didukung intelijen Inggris dan Amerika menggulingkan Mossadegh dan mengembalikan Shah ke kekuasaan. Konsorsium baru, mayoritas perusahaan AS, mengambil alih operasi minyak Iran. Pesan untuk negara penghasil minyak lain sangat jelas, jangan sentuh minyak itu. Tapi seluruh dunia menyaksikan dan mereka sangat marah. Pada tahun 1960, negara-negara Arab telah menyaksikan perusahaan-perusahaan minyak barat memangkas harga mereka berulang kali tanpa berkonsultasi dengan mereka, hanya memangkas pendapatan yang sangat diandalkan negara-negara ini. Mereka sudah muak. Jadi Iran, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Venezuela, dan Irak duduk bersama di Baghdad, dan pada tanggal 14 September 1960, mereka membentuk OPEC. OPEC dibentuk untuk menandingi dominasi minyak barat, namun awalnya Washington tidak terlalu memedulikannya. Ternyata itu adalah kesalahan besar. Pada tahun 1980-an, Reagan sepenuhnya menderegulasi harga minyak mentah. Pada tahun 1981, produksi non-OPEC naik dan orang-orang mengurangi penggunaan minyak karena harga mahal. Pada 1982, Amerika Serikat mengimpor sekitar 28% minyak, turun dari lebih 45% beberapa tahun sebelumnya. Untuk sesaat, rasanya Amerika akhirnya mulai mendapatkan kembali sedikit kemandirian energi. Dan kemudian terjadi revolusi serpih yang menghantam dunia minyak seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Produsen minyak Amerika mulai membanjiri pasar global dengan pasokan. Dan pada akhir 2014, harga minyak jatuh bebas dari puluhan dolar per barrel hingga turun di bawah $75 dan masih terus turun. Jadi OPEC pun kelabakan. Mereka bertemu di Wina. Meski anggota meminta memangkas produksi untuk menghentikan kerugian, Arab Saudi mendorong kelompok tetap memompa 30 juta barel per hari. Mereka berusaha menekan produsen minyak serpih Amerika lewat minyak murah. Harga anjlok di bawah $50 per barel pada awal 2015. Ini adalah perang harga minyak besar-besaran yang terjadi di panggung global. Namun Amerika tidak runtuh. Amerika justru beradaptasi menjadi lebih efisien dan bertahan. Dalam skenario ini, salah satu alasan utama keterlibatan Amerika dalam perang adalah minyak. Ketegangan Timur Tengah awal 2026 mengancam ketahanan energi Amerika. Perintah eksekutif, peningkatan pengeboran, isi ulang cadangan, serta tekanan ke Iran dan Venezuela jadi strategi utama. Kendalikan pasokan, kendalikan harga, kendali daya tawar. Pada 28 Februari, AS dan Israel menyerang Iran lewat udara. Dan ini bukan target militer kecil. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Iran merespons dengan cepat. Ratusan drone dan rudal meluncur ke Israel dan pangkalan Amerika Serikat di wilayah itu. Dan kemudian Iran melakukan satu hal yang ditakuti seluruh dunia. Iran menyatakan Selat Hormuz ditutup. Selat Hormuz pada dasarnya adalah jalur air sempit di antara Iran dan Oman. Itu tampak kurang penting hingga Anda tahu 22 juta barrel minyak melintasi selat itu tiap hari. Itu kira-kira 20% dari seluruh pasokan energi dunia yang bergerak melalui satu titik sempit. Garda Revolusi Iran mengeluarkan peringatan. Setiap kapal yang mencoba melewati akan dibakar. Angkatan Laut Amerika menyatakan jalur itu secara hukum terbuka, namun ada perbedaan besar antara terbuka secara hukum dan benar-benar aman dilalui. Lalu lintas kapal turun lebih dari 90%. Selat itu secara praktis benar-benar ditutup. Dan kemudian situasinya semakin memburuk. Pulau Kark milik Iran yang menangani 90% ekspor minyak Iran sendiri terkena ledakan. Drone Iran menyerang kilang Ras Tanura milik Arab Saudi pada 2 Maret. Arab Saudi berhasil menembak jatuh sebagian besar rudal, tetapi serpihan yang dihasilkan cukup parah sehingga seluruh fasilitas yang beroperasi sebesar 550.000 barel per hari harus ditutup dan tidak beroperasi. Terminal LNG Qatar juga tidak beroperasi. Dalam waktu kurang dari seminggu, jumlah pasokan energi dunia yang sangat besar tiba-tiba lenyap. Seperti yang kita lihat di tahun 2026 ketika ketidakstabilan meningkat, bahkan cadangan energi itu pun terasa sangat tipis dan berbahaya. Produsen minyak terbesar dunia mengimpor minyak bukan karena habis atau kesulitan, tapi akibat keputusan puluhan tahun lalu. Kilang mana yang akan dibangun, di mana lokasinya, dan jenis minyak apa yang akan diproses.
Pilihan-pilihan itu telah mengunci Amerika dalam sebuah sistem yang sebenarnya tidak bisa mereka hindari. Dan ketika Anda terjebak dalam ketergantungan seperti itu, mengendalikan bagaimana negara lain mengelola minyak mereka, tiba-tiba menjadi sangat penting. Pasar minyak sedang panik. Minyak mentah Brent melonjak menjadi $119.50 per barel, tertinggi sejak Rusia menginvasi Ukraina. Dan jika ini terus berlanjut, para analis mengatakan harga bisa mencapai $215 per barel. Saya ulangi lagi, $215 per barel. Ini bukan hanya soal mengisi bahan bakar mobil Anda. Minyak mempengaruhi biaya hampir semua hal. Makanan, penerbangan, manufaktur, dan pengiriman. Ketika harga minyak melonjak, semua jadi lebih mahal sekaligus. Ekonom kini menyebut istilah yang tak ingin didengar siapapun, stagflasi. Harga naik, lapangan kerja berkurang, dan solusi mudah tak tersedia. Kejadian serupa terakhir terjadi pada 1970-an. Negara Asia seperti India dan Tiongkok sangat terdampak. Lebih dari setengah minyak mentah India melewati Selat Hormuz. Bukan risiko kecil, tapi sangat besar. Di Asia dan Afrika kondisinya lebih sulit karena mata uangnya melemah terhadap dolar, sehingga harga minyak jauh lebih mahal dalam mata uang lokal dibandingkan harga global. Bahkan di Amerika, produsen minyak terbesar dunia, orang-orang juga merasakannya. Setiap kenaikan $10 pada harga minyak mentah menaikkan harga bensin sekitar 25 sen per galon. Februari 2026 sudah mencatat 92.000 pekerjaan hilang karena beban biaya energi yang lebih tinggi mulai terasa di sektor real. Dan inilah kenyataan pahitnya, tidak ada rencana cadangan yang cukup besar. Tidak ada sistem pipa di bumi yang mampu menggantikan 20 juta barel per hari cadangan strategis. Hanya mengulur waktu, bukan solusi jika masalah ini berbulan-bulan. Beginilah wujud ketergantungan energi ketika semuanya runtuh. Bukan grafik di buku ekonomi, tapi krisis nyata yang dimulai dari satu jalur air sempit dan akhirnya memengaruhi harga kebutuhan pokok, tiket pesawat, dan pekerjaan orang-orang di belahan dunia lain. Amerika menyumbang sekitar 12% dari total emisi gas rumah kaca global, dan pada tahun 2025, emisi tersebut naik hampir 2,4% hanya dalam 1 tahun. Minyak dan gas naik. Batu bara naik sebesar 7,5%. Ini terjadi saat dunia seharusnya menuju arah sebaliknya. Bukan hanya pembakaran bahan bakar yang merusak. Proses produksinya sendiri mengeluarkan metana yang jauh lebih kuat daripada CO2 dalam jangka pendek. Akibat kebocoran itu, ekspor LNG 33% lebih merusak iklim dibanding batu bara selama periode 20 tahun. Pada tahun 2022, pemerintahan Biden mengesahkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi, menggerakkan sekitar $1 triliun untuk energi bersih dan menempatkan AS pada jalur pengurangan emisi sebesar 33 hingga 40% pada tahun 2030. EPA memperkenalkan aturan metana menargetkan pengurangan 80% dari minyak dan gas. Sesaat itu tampak seperti perubahan nyata. Tapi kemudian tahun 2025 tiba, jumlah staf EPA dikurangi sebesar 20%. Pendanaan energi bersih dibekukan, biaya metana dicabut. Bertahun-tahun kerja regulasi dibongkar dalam hitungan bulan. Dampaknya mulai terlihat di dalam negeri. Lebih banyak pengeboran menyebabkan polusi udara, kebakaran hutan, banjir, dan gelombang panas meningkat. Peningkatan ekonomi jangka pendek memang nyata, namun ada juga biaya jangka panjang yang tersembunyi. Selain itu, terdapat aspek globalnya. Ekspor minyak dan gas Amerika diperkirakan akan menambah sekitar 710 juta metrik ton gas rumah kaca tambahan pada tahun 2050. Setiap negara yang terikat pada impor bahan bakar fosil, Amerika akan menunda transisi ke energi terbarukan. Peluang untuk tetap di bawah pemanasan 1,5 derajat diperkirakan akan tertutup pada 2030 jika tren ini berlanjut. Produksi yang sama yang memberi Amerika pengaruh geopolitik. Ekspor yang sama yang membuat pasar global bergantung pada pasokan Amerika Serikat. Strategi yang sama yang membuat petrodolar menjadi kuat. Semuanya justru mempercepat krisis yang tidak bisa benar-benar diatasi dengan kekuatan militer atau pengaruh keuangan sebesar apapun. Dalam skenario saat ini, bagaimana dan kapan ketegangan ini akan mereda, serta apa strategi pasti yang akan diambil Amerika Serikat adalah sesuatu yang sedang dinantikan dunia. Pada awal tahun 2026, upaya diplomatik dan negosiasi berlangsung antara Washington dan Teheran dengan pembicaraan di tempat-tempat seperti Jenewa dan Muscat yang bertujuan membatasi aktivitas nuklir dan meredakan permusuhan. Namun ketidakpercayaan yang mendalam di kedua belah pihak, agenda regional yang saling bersaing, dan keterlibatan militer yang masih berlangsung membuat hasil yang pasti menjadi tidak menentu.
Beberapa analis mengatakan bahwa penyelesaian melalui negosiasi, pembicaraan yang diperbarui, atau kerangka kerja yang disepakati pada akhirnya dapat mengurangi konflik. Tetapi yang lain memperingatkan bahwa tanpa insentif dan perlindungan yang jelas, eskalasi bisa terus berlanjut. Pada akhirnya, durasi dan arah konflik akan bergantung pada campuran kompleks diplomasi, perkembangan militer, politik internal di kedua negara, serta reaksi dari kekuatan global lainnya, faktor-faktor yang hanya akan terungkap sepenuhnya oleh peristiwa di masa depan.